Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Bahagia sekali hari ini bisa bertemu kembali dengan teman-teman. Hari ini saya ditemani oleh dua orang yang luar biasa. Mohon izin saya memperkenalkan, di sebelah saya adalah Bapak Dr. Zulmahsyar Al-Aufi Hashimi. Beliau adalah seorang dokter dan juga trainer dan coach. Assalamualaikum. Oke, dan di sebelah beliau juga hadir tamu istimewa kita, yaitu Ibu Dian Sukma. Saya biasa memanggilnya Mbak Dian. Bagaimana kabar Mbak Dian? Alhamdulillah. Beliau adalah owner dan penemu ya dari satu teknologi terbaru, Coolmind Teknologi. Ya. Pengetahuan manusia hari ini membawa kepada satu perkembangan yang luar biasa tentang bagaimana mencapai kesuksesan. Ya, jadi banyak cara, tools dan metode-metode yang dilakukan, ditemukan untuk mengelaborasi berbagai macam sehingga mengantarkan seseorang kepada sukses. Tapi sejujurnya tidak semua orang merasa pada titik sukses itu. Betul. Bahkan ketika sukses pun, Ya, tapi kenapa tidak bahagia? kenapa tidak Merasa bahagia? tidak bahagia, hampa dan kosong. Iya, nah itu dia tuh rahasianya, ada dua ya. Belum mencapai sukses, sudah sukses tidak bahagia. Tidak bahagia. PR besar ya, padahal dia sudah belajar kemana-mana, mencari kemana-mana. Nah, saya mungkin akan bertanya dulu kepada Mbak Dian, apa sih sebenarnya yang mendasari atau Coolmind Teknologi ini apa sih? Di dalam kehidupan ini, aktor utamanya kan manusianya. Manusianya. Kita ingin sukses. Saya ingin sukses. Yang mensukseskan saya, manusianya. Iya. Jadi hal yang sebelum kita melangkah menuju tujuan kita, kita harus paham dulu definisi sukses itu apa. Definisi sukses. Apa kesuksesan versi kita ini apa nih? Iya. Disitulah kita perlu harus menggali diri kita sendiri. Menggali diri kita sendiri. Karena sukses itu hak semua orang ya sebenarnya. Fitrahnya Fitrah. semua orang adalah Fitrah. sukses. Sukses bertumbuh lahir dan batin. Sukses bertumbuh Lahir dan batin. Ketika kita tidak bertumbuh secara lahir dan batin, pasti ada problem di situ. Ada problem di Seperti situ. pohon ini, dia bertumbuh secara alami. Ketika dia tidak bertumbuh, Iya. pasti ada gulmanya di situ. Pasti ada hamanya di situ. Iya. Begitu juga dengan Diri kita. Nah, disitulah kita perlu menggali di mana masalahnya, apa yang menyebabkan kita tidak sukses. Iya. Bisa jadi setiap orang berbeda ya. Berbeda. Mau sukses, mau bahagia, mau apapun, itu kita. Jadi kebutuhan utamanya adalah menggali diri kita sendiri, Menggali diri kita. mendudukkan diri kita sendiri. Mendudukkan diri kita Iya. di zonanya Di kita. zona kita, karena kegagalan kita hanya satu saja. Iya, iya. Kita tidak berada di zona kita, kita tidak berada di jalur kita tidak berada di line kita. Disitulah kegagalan terbesar kita. Ketika kita paksa pun untuk melangkah menuju sukses, kita sukses di sana, tapi ada kehampaan yang kita rasakan karena tidak berada di jalur otentiknya. Berada di jalur otentik Otentiknya. ya. Oke, iya. Jadi menurut Pak Dokter secara medis atau bidang yang ditekuni hari ini, sebuah teknologi terbarukan ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Coolmind Teknologi ini seperti apa? Ya, didasari dari kenyataan atau realitas tadi tentang pertumbuhan orang menuju sukses, lalu dilakukanlah penelitian berdasarkan pengalaman ini akhirnya ditemukan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi yang memastikan ternyata untuk sukses itu di dalam diri kita telah ada potensi yang cukup ya. Semua apapun yang kita perlukan sebenarnya sudah ada pada diri kita sendiri. Nah, tinggal ditemukan dan diaplikasi sehingga dia bisa optimal. Maka ibaratnya kalau kendaraan itu kalau sudah optimal energinya kecepatannya berarti E sama dengan MC kuadrat, ya kan? Energi sama dengan massa dikali kecepatan. Tingkat dua kecepatan cahaya tingkat dua. Artinya semakin terbuka energinya, dia semakin cepat. Nah, jadi teknologi ini adalah suatu tools atau suatu cara di mana orang akan bisa
membuka potensi yang pada dirinya. Oke. Di dalam Cool Mind Teknologi ini kan Kompas of Life, Mind Teknologi. Ya. Apa sih sebenarnya yang digali, apa yang dikenali di dalam teknologi ini? Ya. Tentu kita akan menggali secara keseluruhan. Nah, setiap orang kan memiliki potensi-potensi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Iya. Nah, ketika terjadi aktivasi dan optimasi pun pasti berbeda hasilnya. Oke. Nah, penggaliannya dari mana? Dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Oke. Kita menggali dari aspek fungsi otak secara biologinya, secara energialnya, secara mentalnya, secara spiritualnya. Nah, ketika kita memahami, kita akan mengetahui bahwa ada fitrah genetik kita dan fitrah otentik. Kecerdasan genetik yang kita warisi secara genetika dari orang tua kita, dari kakek nenek kita, seperti kita mewarisi paras rupa kita. Oke. Otak kita ini kita warisi juga. Diwarisi juga ya. Warisi dari- juga. Iya. Nah, ketika fitrah genetik ini sudah terbangkitkan, maka terkoneksi dengan mudah dengan fitrah otentik, kecerdasan rohani kita ini, otak spiritual kita ini. Nah, sehingga dengan demikian otak spiritual ini akan meliputi otak material. Sehingga kecerdasan yang muncul di dalam mind kita itu inner mind, Inner mind. kecerdasan ilahiyah. Kecerdasan Ilahiyah. Oke. Jadi dalam Cool Mind Teknologi ini kita akan dibantu ya, dibantu untuk memetakan potensi masing-masing. secara keseluruhan Betul, masing-masing. masing-masing. Ya. Tentang lapisan-lapisan tadi ya, secara Betul. fisik, kemudian secara energi, mental, Secara keseluruhan harus didudukkan, didudukkan pemahamannya agar Oke. semua masuk di akal, masuk di hati. mesti di hati. Iya, iya. Dan itu dimulai dari brain, dari mind. Ya. Dari otak otak kita. ya. Nah, Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Dokter, kenapa mind ini secara medis kenapa dia bisa membantu kita, atau kenapa ketika dia dikenali dia bisa membantu aktivasi, optimasi itu bisa berjalan. Ya, jadi otak adalah pusatnya, pusat koordinasi, pusat informasi, pusat aktivasi. Jadi dan pemetaan seluruh yang apa yang ada di dalam tubuh kita maupun di dalam mental kita maupun di spiritual kita. Jadi semuanya ada di otak. Dan makanya otak ini taruh di atas nih, karena fungsinya itu adalah mendirect atau mengatur seluruh potensi-potensi yang ada pada diri kita. Nah, Tuhan itu memberikan kita potensi ini semua adalah memang memberikan otak ini sebagai suatu alat yang memungkinkan kita untuk menjalankan seluruh peranan-peranan kita untuk meraih apapun. Kalau kita memahami bahwa manusia ini diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, bahkan dipahami juga sebagai miniatur alam semesta, makrokosmos dan mikrokosmos sudah ada di dalam diri kita, maka sebenarnya ketika manusia itu mengenal dirinya itu sangat amazing, karena dia sebenarnya menciptakan atau memwujudkan dirinya seperti apa. Oke, jadi trainingnya kan 2 hari. Ya, Kemudian betul, dalam betul. 2 hari ini kita dibantu untuk mengenal tadi lapisan-lapisan ya potensinya, tapi lebih banyak fokus ke aktivasi, optimasi. Oke, iya. Jadi Karena itu untuk pemahaman saja, untuk mendudukkan nalar saja. bukan nalar saja, kemudian akan terjadi proses aktivasi. Ya? Aktivasi untuk apa sebenarnya yang didapat, perubahan apa yang seseorang bisa dapat setelah training ini? Perubahan yang paling terasa adalah menjadi dirinya sendiri. Menjadi diri Tidak berubah untuk menjadi apa dan siapa, tapi menjadi dirinya yang otentik. tidak sedang bersaing dengan Tidak siapa sedang itu. bersaing dengan siapa-siapa, tapi bagaimana menemukan kebahagiaan inner peace-nya sendiri. Inner business. Inner peace-nya sendiri. Ya, Yang kan? sering terjadi, kita sering memisahkan bahwa pencapaian spiritual ini seolah-olah tidak ada korelasinya dengan otak material ini.
Oke. Padahal pencapaian spiritual ini adalah pencapaian material, perwujudannya di otak material kita ini. Oke. Karena berkaitan dengan hormon, ya, hormon kebahagiaan, hormon kesejahteraan, cinta dan semuanya. Iya, iya. Tanpa sistem hormonal itu, maka itu hanya ilusi. Oke. Iya, iya. Ilusi. Nah, ketika saraf otak kita rusak, tidak berfungsi, maka pikiran kita juga akan rusak. Jadi Secara spiritual juga nggak akan tercapai ya. nggak akan mengalir Nggak akan karena mengalir. tersumbat. Oke. Nggak akan terhijabi dia, Iya. terhijabi. Jadi otak tubuh kita secara fisiknya wadah bagi pikiran kita, bagi hati kita, bagi ruh kita. Jadi wadah fisik inilah hal yang paling menentukan Iya, iya, iya. Hari untuk ini kehidupan habis ya. Iya. Cerita tentang spiritual kayaknya nggak nyambung sama otak ya. Iya. Cerita tentang mental, kita cerita psikologi kayaknya nggak nyambung juga sama otak ya. Padahal sebenarnya apa yang terjadi dalam diri kita itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Oke. ketika kita mampu mengelola apa yang ada di dalam diri kita ini, sebenarnya kita sudah mengelola kehidupan kita. Jadi kita akan apa yang kita ingin, kita akan dapatkan kita di dalam diri kita terlebih dahulu. Di dalam diri kita baru dia menjadi inner mind, menjadi inner guidance, inner inner guidance bagi teacher, kita. inner compass. Oke. Ya, Iya. seperti contoh tadi soal spiritual. Soal spiritual itu soal yang mungkin selama ini dianggap terpisah. Iya. Padahal secara spiritual itu mempengaruhi proses yang ada di dalam otak menjadi material di dalam otak itu kan, seperti hormonal tadi, hormon, Iya, iya, iya. dopamin, serotonin Oke. dan lain-lain itu adalah mendirect tubuh kita. Tubuh ini kan bentuk dari material. Iya, Nah, iya, seperti iya. itu juga dia ada kaitannya secara paralel ke dalam kehidupan kita. Spiritual kita ini akan menjadi kehidupan kita menjadi cermin daripada spiritualitas kita. Spiritualitas kita ya. Jadi Mm. dalam 2 hari ini sukses dan bahagia itu satu paket yang Satu bisa paket. dicapai oleh setiap orang Betul. sesuai dengan otentiknya Betul, ya. potensinya Potensi sendiri, dirinya bukan sendiri. untuk menjadi siapa, Ya. menjadi dirinya sendiri. Tidak berkompetisi dengan berkompetisi, siapapun iya. sesungguhnya. Karena ya. fitrahnya berkolaborasi manusia itu. Karena itulah fitrahnya. Iya, 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 iya. Jadi ketika kita menyibukkan diri untuk menggali, kemudian mengenali, nanti dibantu untuk aktivasi, Aktivasi, kita ya. optimum di jalur kita masing-masing ya, kayaknya dunia damai ya. Tidak bahagia karena sudah menemukan inner peace-nya kan. Iya, iya, iya. Inner happy-nya. Iya, iya. Jadi ini suatu hal yang sangat luar biasa. Nah, ketika orang nanti memahami di dalam training ini apa yang kita jelaskan di dalam training tersebut, lalu mengalami, merasakan, dia akan melihat begitu mudahnya sebetulnya kehidupan ini menjalani. Ternyata sederhana saja. Sederhana saja. Tidak perlu pencitraan, Tidak perlu bahagia gitu ya. Kalau saya sering mengatakan kalau bahagia ya bahagia aja. Bahagia aja. Kalau tidak bahagia saja. Kita perlu mengakuinya Iya, dan betul. menemukan kenapa kita tidak bahagia. Nah, itu poinnya sebenarnya. Poinnya. Tidak perlu menjadi berdusta bahkan terhadap diri kita sendiri ya. Betul. Jujurlah dan dalam training yang luar biasa ini nanti teman-teman akan dibimbing oleh para spesialis ini ya, secara medis, mentor dan coach juga bagian dengan teknologi dan pengalamannya mungkin hampir 20 tahun lebih ya, 30 tahun ya. Wah, udah otak-atik tentang mana sukses dari yang material sampai yang ke spiritual dan Ini kolaborasi yang saling melengkapi. Melengkapi, ya. Iya, iya. Saya dengan pengalaman otodidak saya, ini dengan pengalaman dan Pengalaman keahlian ilmiahnya. betul ya. Jadi training ini pasti akan berbeda dari sekian banyak training yang sudah teman-teman ikuti ya. Dan dampak yang kita dapat juga dari training ini bukan hanya bagi kesuksesan teman-teman secara lahir, bahkan juga secara batin ya. Dan ini menjadi satu yang selalu dicari sebenarnya, sadar tidak sadar sebenarnya ini dicari ya, sukses lahir dan batin. Nah, kita akan ketemu nanti di training ini pada tanggal 26 dan 27 Juni 2021. Ini adalah training perdana dan limited. Ya, Limited edition. Limited edition karena dua pakar ini benar-benar akan bukan membedahi, akan mendirect atau Membentangkan. mengembang ya, Membentangkan. membentangkan. Oh, ini potret Membuka dirimu, petanya. ya, membuka petanya
ini jalurnya, GPS-nya, berapa kecepatannya, sukses seperti apa sebenarnya membawa kepada Betul. kebahagiaan lahir dan batin Betul. gitu ya. Jadi tidak sabar untuk menunggu waktu di tanggal 26 dan 27 Juni ini. Teman-teman bisa menghubungi nomor yang tertera di layar, dan kita akan bertemu bersama Mbak Dian dan Pak Dr. Alaufi di Jakarta. Sampai jumpa.